Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Apa kabar? Ada yang sakit nggak sebelum kita mulai nih? Panas? Apa mas? Demam yang sebenarnya atau demam? Emang demam. Oke, masih bisa ngikutin pelajaran? Kita hari ini bersenang-senang aja pokoknya, ya. Yakin? Kita hanya bermain di sini. Tinggal bagaimana kalian mengerjakan tugas itu dengan hati yang gundah gulana gelisah atau dengan hati yang riang gembira, senang dan bahagia. Gitu aja kan? Oke. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, semoga kita diberi keberkahan, apa yang Misana sampaikan juga bisa kalian terima dengan baik, terus kemudian apa yang menjadi masalah kalian juga akan cepat mudah terpecahkan. Boleh Misana minta salah satu untuk memimpin berdoa? Silahkan. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada dua orang. Oke, nanti Misana absen di belakang ya. Ya, jadi kita itu hari ini akan belajar menggunakan PC komputer yang ada di sebelah kanan kiri kalian. Nah, gitu ya. Kenapa tepuk tangan? Seru kah? Oke, nanti akan lebih seru lagi pokoknya. Sebelum kita mulai nih, nanti Misana akan bagi kalian menjadi satu PC 3 orang. Kemudian kalian silahkan duduk di PC-nya masing-masing. Bebas. Satu PC berapa orang? 3. Nanti kalian bawa kursinya ke situ, tapi kursinya tidak boleh diseret. Kalau kalian seret, keramiknya rusak. Jadi silahkan diangkat dengan baik. Bisa? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang kamu amati dari gambar di depan? Oke, astronot naik kuda laut di bulan. Kira-kira nih, menurut kalian, ada nggak astronot naik kuda laut di bulan? Nggak ada. Berarti menurut kalian, yang bikin gambar itu siapa? Manusia atau program komputer? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, lompat ternyata dia. Oke, di pertanyaan kedua, itu ada puisi itu. Puisinya dengan tema astronot menunggang kuda di lautan. Di mana judul puisinya itu Pelaut Bintang di Samudra Biru. Nah, itulah puisinya. Menurut kamu nih, yang bikin puisi itu seorang seniman atau program komputer? Yang jawab seniman angkat tangan. Terima kasih. Yang jawab program komputer? Terima kasih. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, dari 2 kasus yang kamu lihat, itu yang bikin adalah program komputer. Bisa duduk dengan baik, Mas? Oke. Jadi program komputer itu bisa membuat apa saja di dunia ini sekarang, zaman sekarang. Maka itulah kita hari ini tujuan pembelajarannya adalah menjelajahi dunia AI. Tahu AI nggak? Apa itu AI? Kecerdasan buatan. Kalau dalam bahasa Inggris adalah artificial intelligence, ya kan? Yang bisa mencipta yaitu kecerdasan artifisial generatif. Apa aja sih kecerdasan artifisial generatif tuh? Biasanya tuh kamu sering pakai kok. Ini dia. Nah, jadi AI generatif yaitu kecerdasan buatan yang dibuat untuk menciptakan sebuah konten, ide,
berupa gambar, atau bisa juga video, atau bisa juga kita gunakan untuk memecahkan masalah apapun yang kita punya. Pernah pakai nggak? Apa coba? Google, ChatGPT. Ya Mbah Google sama aja, Mak Google, Pak Google, pokoknya Google gitu ya. Apalagi? Cici, Meta AI. ChatGPT juga sama tadi, apalagi? Gemini, apalagi? Chrome, ya sama aja itu kakek buyutnya Google juga. Ada lagi? Dan yang lainnya. Dipakai nggak? Pernah pakai nggak? Nah, tuh pernah pakai. Hari ini kita akan belajar menggunakan itu. Bagaimana langkahnya? Coba deh, sekarang kita kira-kira dulu. Kalau kamu punya problem nih, biasa soal matematika deh, gampangnya ya. Ya kan? Udah nyengir-nyengir tuh, biasanya. Ada soal susah banget nih. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu satu, buka buku nggak nyambung. Kedua, kamu tanya temenmu juga nggak bisa, tanya orang tua nggak bisa. Menggunakan AI. Gimana cara menggunakan AI-nya? Boleh, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Yes. Di foto, habis itu dicari di kayak Brainly, kalau enggak Meta AI. Oke, terima kasih. Jadi yang akan kalian gunakan adalah kalian foto soalnya, kemudian kalian inputkan ke mesin pencariannya, ke web atau aplikasinya, kemudian diklik enter atau tanda panah, biasanya dia berjalan. Gitu aja kan? Nah, itulah yang akan kita gunakan. Tapi kita sekarang gunakannya bukan foto, tapi menggunakan prompt. Apa itu prompt? Apa itu prompt? Kalau di ChatGPT deh, kalau nyari di ChatGPT kayak gimana caranya? Yuk, siapa yang bisa? Siapa nih? Yuk. Apa yang soal atau apa gitu? Apa aja kalau nyari di ChatGPT langkahnya gimana? Biasanya kirim gambar dulu. Minta sesuai permintaan, sesuai apa yang kita inginkan. Nanti dia bakal pilih. Kayak gimana mintanya? Tolong berikan jawaban dan sebutkan cara dari soal itu. Kamu ngomong atau? Saya ngetek loh. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Betul, beri tepuk tangan buat kedua temanmu. Nah, itu tadi adalah langkah kita menggunakan KA generatif, salah satunya ChatGPT. Jadi yang kamu ketikkan itu adalah sebuah permintaan atau perintah yang kita gunakan sehingga si ChatGPT ini mencari jawabannya, gitu kan? Kalau kita nggak ngasih perintah, bisa nggak ChatGPT-nya jalan? Cuman kita lihat aja. Mungkin nggak dia bekerja? Nggak mungkin, ChatGPT bukan dukun soalnya, ya kan? Nah, jadi perintah yang kamu ketikkan itulah disebut prompt. P-R-O-M-P-T. Gitu ya. Itulah yang kita sebut sebagai prompt. Nulisnya kayak gini. Nah, oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang perhatikan di sini. Di sana akan tampilkan LKPD-nya. LKPD itulah nanti yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Terlihat LKPD-nya? Nah, jadi ada dua. Ada bagian A, kemudian nanti di bawah ada bagian B. Di bagian A, kalian akan diminta mencari cari puisi. Yang kedua, kalian diminta mencari cerita. Silakan dibaca baik-baik petunjuk LKPD-nya sehingga kalian bisa menggunakan. Penggunaannya menggunakan apa untuk menyelesaikan tugas pertama dan kedua itu juga kalian bisa baca di sini apa yang digunakan. Kemudian yang bagian B, kalian diminta untuk mencari gambar. Jadi kalau yang pertama, prompt yang kamu gunakan untuk mencari teks,
Yang kedua, prompt yang digunakan untuk mencari gambar. Sekali lagi misalnya ulangi, bagian A, prompt tadi apa? Perintah atau permintaan yang kita ketikkan di aplikasi sehingga muncul sesuai dengan yang kita mau nanti hasilnya. Gitu ya. Yang pertama sekali lagi prompt untuk teks. Yang kedua prompt untuk gambar. Gambar gimana ya? Pokoknya nanti ada masalah kayak tadi. Masnya minta nyari gambar astronot naik kuda. Nah, berarti prompt apa yang harus kamu ketikkan supaya gambarnya muncul astronot naik kuda? Bisa dibayangkan? Bisa dipahami? Oke, sudah bisa mulai berkelompok? Oke, misalnya hitung 1, 2, 3, silakan bergerak. Ada apa? Tasnya dibawa. Tasnya dibawa aja ya. Awas. Oke, segera menuju ke visinya masing-masing. 3. Maksimum 3 kelompok. Maksimum 3 orang. Oh, nggak usah login itu. Yes. Oke, berhasil ya. Oke, terima kasih. Oke. Oh gitu. Jadi promnya masukin 3 kali supaya apa sih? Berarti sesuai dengan keinginannya siapa? Bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita pulang, kita refleksi dulu nih. Kita refleksi terlebih dahulu. Nah, coba tadi yang sudah berhasil membuat prompt sesuai dengan keinginan kelompoknya siapa? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Ada yang nulis ceritanya dengan cerita panjang? Enggak. Apa yang harus dilakukan supaya nggak panjang? Mempersingkat cerita. Cara mempersingkat cerita gimana? Kita yang ngerangkum? Enggak, tapi membuat prompt baru. Promptnya bagaimana prompt barunya? Yes, dengan cara mengetik lagi disesuaikan dengan maunya kita. Kan kita maunya lebih singkat, jadi masukin promptnya lebih singkat lagi. Terus ada yang sudah dapat gambar belum? Oke, kalau belum nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Yang sudah selesai disimpan, minggu depan kita kumpulkan bareng-bareng biar nggak kecacar nanti. Nggak apa-apa deh, nggak udah tumpuk di depan, tapi nanti jam pulang. Gimana? Belajar pakai AI susah nggak? Seru nggak? Seru. Apa serunya? Pakai komputer. Apa serunya? Masih kerja. Oh, ruangannya berhasil. Ya jangan ruangannya. Tapi kalau nyari-nyari kayak gitu seru nggak? Apa mas? Kanan dong, masa kiri? AI itu tidak susah, tapi teman-teman bikin susah. Oke, AI nggak susah tapi temennya bikin susah. Nggak ada yang bikin susah ya. Komunikasinya ditingkatkan, gitu aja. Oke, sekarang tantangannya adalah hari ini kalian sudah belajar meraba AI, ya kan? Mencoba menggunakan prompt. Prompt itu bisa kamu sesuaikan dengan keinginan kamu. Kalau kamu masih tadi kelompok yang sini nih, dapat ceritanya panjang kali lebar kali tinggi, iya kan? Sedangkan kelompok yang di sini mereka sudah satu step lebih maju, nggak mau cerita panjang, nulisnya pegel. Berarti apa yang dilakukan? Memasukkan kembali promptnya
dengan disesuaikan dengan maunya kita. Singkat lagi dong, lebih panjang lagi dong, pendekin lagi dong. Nah, itu kan memasukkan prompt baru. Jadi prompt itu yang kamu masukin gak cuma sekali, bisa 2-3 kali sesuai dengan kamu maunya kayak gimana. Gitu ya Mbak ya. Terakhir baru dapat idenya, tapi waktunya udah habis. Jadi silakan dicoba di rumah. Untuk gambar, silakan gunakan aplikasi DALL-E 3 supaya lebih gampang. Kamu bisa cari gambarnya di situ, kemudian kerjakan di LKPD-nya. Suasana apa yang kamu lihat dari gambar yang kamu pilih, kesannya apa, warnanya apa aja. Minggu depan kita ketemu lagi belajar di Labcom, mau? Tapi minggu depan kalian akan misalnya minta membuat poster. Lebih kompleks lagi. Ya, lebih susah lagi. Jadi setelah ini silakan belajar di rumah tentang penggunaan KA. Seru aja kan? Asik kan? Kenapa kok asik? Ya boleh apa tanya apa? Hah? Lewat KA juga nanti. Kita gunakan AI juga nanti. Entah pakai Canva boleh, mau pakai Meta AI boleh, ChatGPT boleh, pokoknya bikin poster. Tentang apa temanya besok akan misalnya sampaikan. Dah ya? Nggak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Silakan diselesaikan LKPD-nya. Kemudian sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, silahkan yang memimpin berdoa, misalnya minta gantian. Siapa yang mau mimpin dari belakang? Boleh, Mas? Halo teman-teman, Oke, terima kasih. Misalnya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Faiza Adelsna dari kelas 7D. Saya ingin menyampaikan kesan dan pesan selama pembelajaran informatika kemarin. Kesannya, pembelajaran kemarin sangatlah seru, menginspirasi dan menambah rasa ingin tahu, imajinasi, dan keterampilan dalam menggunakan teknologi masa kini. Pesannya, kita harus berani mencoba hal baru, karena teknologi AI sangatlah berguna dan membantu kehidupan masa kini. Menurut saya kekurangannya tidak ada, karena saya tidak mengalami kendala saat pembelajaran berlangsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Rahmi Mahmuda dari kelas 7D. Kesan pertama saya pada saat pembelajaran kemarin, pas pertama kali mencoba perangkat tersebut, saya langsung merasa bahwa perangkat itu keren karena memberikan informasi yang kita butuhkan dan menambahkan ilmu yang kita inginkan. Pesan saya, zaman sekarang sudah mulai berubah. Kita harus mencoba hal baru agar bisa beradaptasi dengan zaman seperti sekarang. Menurut saya, pada saat pembelajaran kemarin tidak ada kekurangan pada saat perangkat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.